Selamat malam, selamat hari Natal. Mari kita baca bacaan kita hari ini sebelum kita melanjutkannya lagi. Mari kita baca dari Matius pasal 2 ayat 1-3. Matius pasal 2 ayat 1-3. Mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejut dia beserta seluruh Yerusalem. Ini adalah firman Allah. Apakah kamu siap untuk Natal? Saya rasa saya dengar 10 orang mengatakan iya. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu siap untuk Natal? Itulah judul untuk khotbah hari ini. Kenapa kamu menantikan Natal? Kenapa kamu siap untuk Natal? Hadiah? Ya, jujur aja. Santa Claus? Sinterklas? Beberapa dari kita mungkin udah cukup dewasa. Kenapa lagi? Kumpul keluarga, makanan enak, ya kan? Waktu untuk menambah berat badan, ya nggak? Tapi kenapa kita menanti Natal? Kenapa Natal itu sangat penting untuk kita? Sejak dosa itu datang pada manusia, kita manusia pasti mati, yang merupakan kematian yang kekal. Jadi kalau begitu kita mati, kita tidak memiliki harapan lagi. Dan untuk orang-orang yang dikutuk ini, Allah menjanjikan satu solusi. Dan kamu ambil ini dan kamu terima ini. Kamu tidak akan ada kematian kekal lagi, tapi kamu akan ada hidup yang kekal. Jadi apakah kamu siap untuk Natal? Artinya, apakah kamu siap untuk menerima hidup yang kekal itu? Dan Allah berkata, saya akan mengirimkan anak saya, kamu terima dia, kamu akan terima hidup kekal itu. Apakah kamu akan menanti dia? Kamu mau ia datang pada kamu? Menyingkirkan kematian kekal itu? Amin. Itu sebabnya kita siap untuk Natal. Itu arti dari Natal itu. Nah, kematian kekal, kutukan kematian kekal itu akhirnya akan diambil dari kamu ketika kamu menerima anak, yaitu yang merupakan Allah yang datang dari surga ke bumi ini. Kenapa Allah datang ke dunia ini? Karena kita tidak bisa naik ke surga untuk bertemu dengan dia. Jadi ia turun. Jadi Yesus lahir, itu artinya anak perjanjian itu akhirnya datang ke dunia ini. Tapi ada juga orang yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dia dan menerima dia. Tapi orang-orang bodoh ini melewatkan kesempatan ini. Jadi saya harap kamu juga bukan bagian dari orang-orang ini. Kalau kamu setuju, kamu bilang amin. Amin. Kenapa? Karena kamu ada di sini. Kamu mengambil kesempatan untuk datang ke sini. Dan saya berdoa kamu akan menerima Yesus Kristus malam ini. Amin. Jadi siapa orang-orang bodoh ini dan kenapa? Kenapa mereka melewatkan kesempatan ini? Yang pertama, Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja pada masa itu. Dia membawahi seluruh Yudea. Ia tahu kapan Yesus akan datang, dan pada bacaan hari ini kita baca orang-orang Majus dari timur datang dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Ia datang kepada Raja Herodes dan bertanya, di mana raja orang Yahudi? Kamu pikir bagaimana perasaan atau apa yang dikatakan Raja Herodes? Tolong ya, saya adalah Raja Israel. Kamu cari orang lain. Dan mereka bilang, iya. Alkitab berkata, raja yang kekal yang akan membawa kita harapan yang baru, hidup yang baru akan lahir. Raja Herodes tahu kalau anak
Allah yang dijanjikan ini telah lahir. Jadi apa yang akan kamu pikirkan kalau kamu adalah Raja Herodes? Apa yang akan kamu lakukan? Raja yang kekal ini, orang yang akan membawa kematian kekal saya dan mengubahnya menjadi hidup yang kekal, ya ada di sini. Tapi saya adalah raja. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kamu cari dia dan menyembah dia? Atau melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes? Raja Herodes berkata, oh tunggu. Kalau saya menganggap dia sebagai raja, apa yang terjadi sama saya? Saya kehilangan pekerjaan saya. Saya kehilangan kemuliaan saya. Saya kehilangan kekuatan saya. Jadi ia meminta orang-orang dia dan tentaranya untuk keluar dan membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun atau lebih muda. Supaya saya bisa menjaga pekerjaan saya sebagai raja. Jadi ia melewatkan kesempatan untuk menyambut Yesus. Orang yang akan membawa dia hidup kekal. Lalu Raja Herodes memanggil seluruh imam, pemimpin agama, orang yang mengetahui Alkitab di saat itu, dan mereka juga adalah orang-orang bodoh yang melewatkan kesempatan itu. Raja Herodes berkata, saya tahu di mana raja ini, Mesias ini akan lahir. Di mana dia lahir? Di mana? Jadi ahli-ahli Taurat ini, kepala agama ini, mereka mencari Alkitab dan mereka menemukan di mana. Jadi mereka adalah orang yang tahu di mana. Di mana? Di Mika, di buku Mika, di Perjanjian Lama, berkata Bethlehem. Mereka tahu tempatnya di mana, mereka tahu kapan, dan mereka tahu bagaimana untuk menemukan dia. Tapi apakah mereka pergi? Mereka tidak pergi. Kenapa? Banyak alasan. Saya terlalu sibuk. Pekerjaan saya belum selesai. Saya tidak punya waktu. Saya tidak yakin dia orang yang benar. Jadi bukan cara saya, style saya. Ini bukan gereja yang saya ingin datangi. Ini bukan itu. Mereka punya berbagai alasan yang berbeda dan terlalu sibuk untuk memberikan komitmen, terlalu sibuk untuk menerima kebenaran. Jadi mereka melewatkannya. Dan yang ketiga, dan kita akan berpikir tentang orang-orang bijak yang menerima Yesus. Ketika Yesus lahir, yang ketiga, kalian tahu nama orang tua Yesus kan? Mama dan papanya. Ada yang berkata Yusuf dan Maria. Saya bilang mama dan papa. Ada yang bilang Maria dan Yusuf. Siapa papanya? Ayahnya? Yusuf dan Maria. Dan Maria hamil. Bukan dari Yusuf. Tapi Allah menaruh bayi ini ke dalam perut dia untuk dilahirkan. Dan bayi itu bernama Yesus. Dan karena mereka harus mendaftarkan, ini adalah salah satu peraturan Roma pada saat itu, orang-orang harus mendaftar diri di tanah kelahiran mereka. Jadi mereka berjalan jauh ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Dan pada saat itu Maria akan melahirkan. Dan mereka buru-buru dan mereka mengetuk segala tempat penginapan, motel, hotel, dan semua penuh. Bahkan penginapan dan hotel yang memiliki tempat pada saat itu, mereka melihat Maria dan Yusuf dan menyadari, oh orang ini orang miskin, nggak punya banyak. Jadi mereka bilang, sorry, nggak ada kamar ya. Jadi pemilik penginapan ini, mereka tidak harus tahu di mana Yesus akan lahir atau kapan Yesus akan lahir. Dia datang langsung ke tempat mereka. Yesus datang ke depan pintu mereka. Tapi kenapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka mementingkan mendapatkan uang lebih dari lebih terhadap profit mereka, terhadap kesenangan mereka.
kemudahan mereka. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Coba saya tanya. Apa alasan kita yang kita punya hari ini sehingga kita tidak bisa menerima Yesus dalam hati kita? Alasan apa yang kita punya yang kita bisa berkata pada Allah, bukannya hidup kekal, saya akan menyimpan kematian kekal saya. Apa alasan yang cukup untuk berkata pada Allah, bisa tunggu nggak Allah? Apakah bisa datang lain kali? Coba saya selesaikan pekerjaan saya, kesibukan saya, sekolah saya. Ketika Allah datang pada kamu malam ini dan ia berkata, saya ingin memberikan kepadamu hidup kekal. Berapa banyak dari kalian berkata, saya menyambut kamu. Saya menyambut engkau. Saya ingin menerima hidup kekal ini. Jadi ada orang yang menerima Yesus. Dan ada orang yang bernama Simeon dan seorang bernama Hana. Dan mereka adalah orang-orang yang ditolak, tapi mereka diberitahukan oleh Allah, oleh Roh Kudus, kamu akan melihat Mesias. Kamu akan bertemu dengan Mesias, kamu akan melihat janji ini dipenuhi sebelum kematianmu. Dan saya percaya kalau Allah beritahukan hal yang sama kepada kamu, akan ada hari mana kamu akan melihat Mesias datang padamu. Dan saya benar-benar berdoa pada malam ini, kalau malam ini adalah hari itu. Yesus sedang mengetuk pintu kamu. Saya sedang ada di sini untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Dan saya benar-benar berdoa, kamu akan menjawabnya. Buka pintu itu dan berkata, Yesus, saya nggak tahu bagaimana harus menyambut kamu, tapi apakah kamu bisa masuk? Itu yang harus kamu katakan. Itu ada di Injil, dalam Alkitab, ada orang bertemu Yesus dan menerima Yesus. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mendapatkan hidup mereka kembali. Mereka menemukan identitas sebagai anak-anak Allah. Ketika seluruh dunia menolak mereka, Allah menerima mereka. Ketika seluruh dunia menolak kita pada hari ini, tapi Allah berkata, kamu adalah milik saya. Kamu adalah anak-anak saya. Mata mereka terbuka. Setan, roh jahat dalam diri mereka diusir. Mereka sembuh dari penyakit. Mereka menemukan alasan dan tujuan dari hidup mereka lagi. Apa kamu cari alasan dan tujuan hidup kamu? Tolong terima Yesus ke dalam hatimu malam ini. Ia akan memberi kamu tujuan dan alasan. Ia akan memberikan kamu alasan yang penuh sukacita dan penuh kebahagiaan untuk hidup. Dan harapan akan surga. Kita bisa menerima harapan untuk pergi ke surga tanpa melihat kematian. Tapi bahkan kalau kita harus mati di dunia ini, ia akan membangkitkan kita dan akan membawa kita ke surga. Hidup ini bukan akhir dari ceritanya. Kita memiliki hidup yang lebih menyenangkan setelah ini. Di kerajaan surga yang sebenarnya. Jadi saya benar-benar berdoa, kamu akan menerima Yesus Kristus. Dan itu adalah Natal yang sejati. Saya tanya sekali lagi, apakah Anda siap untuk Natal? Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami dan mengirimkan kepada kami Yesus Kristus. Ia yang datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Bapa, kami benar-benar takut akan kematian dan kegelapan dan kutukan yang kekal. Tapi benar-benar berita baik yang Yesus bawa untuk kita, kehidupan kekal. Jadi Bapa, kami ingin mengangkat doa kami untuk kamu dari hati kami. Bapa, saya tidak tahu bagaimana harus menerima Engkau, tapi tolong datang pada hati kami, datang pada hidup kami. Bantu saya untuk menemukan alasan untuk hidup. Saya memiliki penyakit, tolong bawa pergi itu. Saya memiliki kegelapan dalam diri saya, tolong berikan cahayamu terhadap saya. Semoga orang-orang di sini bisa menerima berkat cahaya itu dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur, berikan syukur pada Allah.